Syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing, di mana kebutuhan satu manusia pasti berbeda dengan yang lainnya. Itulah kenapa manusia tuh saling membutuhkan dan saling melengkapi agar kebutuhan dapat terpenuhi. Dari keterikatan inilah yang menjadi faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Hampir setiap kebutuhan yang dibutuhkan manusia itu membutuhkan bantuan atau kerjasama dari yang lain. Seperti misalnya mendapatkan pendidikan ataupun saat transaksi jual beli. Contoh kasusnya ya ini, pedagang saling membeli dagang yang pedagang lain dengan memberi barang dagangannya, dan juga sebaliknya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan. Salah satu faktor pendorong integrasi sosial itu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma yang berlaku ini sama seperti hukum yang tidak betul secara sadar ataupun tidak disadari. Seperti misalnya norma-norma dalam bertamu ke rumah orang lain atau norma-norma tindak kejahatan. Dan contohnya ini ya Pancasila yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku. Maksudnya itu norma-norma dan nilai sosial itu sudah berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten. Norma itu terdapat 5 jenis. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, hukum, dan kebiasaan. Norma agama itu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Contohnya tuh kayak kewajiban melaksanakan rukun Islam, kewajiban menjalankan 10 perintah Allah. Norma kesusilaan itu norma yang didasarkan pada hati nurani atau akal manusia. Norma ini sifatnya universal. Contohnya tuh jujur dalam perkataan dan perbuatan, membantu orang lain membutuhkan, menghormati orang lebih tua. Norma kesopanan itu norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya kayak cara berpakaian. Kalau misalnya lagi tempat ibadah tuh jangan pakai pakaian yang pendek, yang terbuka. Juga ketika berucap, kalau misalnya tempat umum jangan berkata kotor atau kasar, Pak. Norma hukum itu himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Contohnya itu ya dilarang mencuri, dilarang membunuh, harus membayar pajak, menggunakan helm. Norma kebiasaan itu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak dilahirkan, kegiatan mudik menjelang hari raya. Nah, contohnya kayak gini, memberi salam pada guru yang udah tidak asing lagi. Sekian hasil dari presentasi saya, terima kasih.